faktor yang melatar belakangi hijrah dari Mekah ke Habasyah adalah beratnya siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin dari pihak Quraisy. Nah, kita sudah sampaikan kemarin ya, bagaimana orang-orang Quraisy menghalang-halangi dakwah, mengintimidasi orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi. Para sahabat Nabi, terutama kalangan budak, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki pihak yang memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Mirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita, kajian hari Senin sore ba'da maghrib sampai waktu isya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan baik, sehat jiwa dan raga kita, senantiasa dimudahkan segala urusan kita, diberkahi hidup kita, dan semoga juga diberi keistiqomahan di atas jalan Islam, jalan iman, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, panutan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik kapanpun dan dimanapun mereka berada hingga menjelang datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah ajmain. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan bulan lalu, kajian kita sampai pada respon orang-orang Quraisy Mekah terhadap dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah 2 tahun Rasulullah berdakwah di lingkup yang terbatas hanya kepada orang-orang yang beliau duga kuat mau menerima dakwah beliau, maka setelah turunnya ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, beliau memulai dakwah secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy dalam skop yang lebih luas. Nah, apa yang terjadi setelah periode dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Rasulullah? Orang-orang Quraisy yang dahulunya membangga-banggakan Nabi, dahulunya senantiasa menyatakan kepercayaannya kepada Nabi, maka sikap mereka kemudian berubah. Mereka benci kepada Nabi, mereka menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, mereka berusaha untuk merendahkan nama baik Nabi, merendahkan kedudukan Nabi. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dari keluarga besarnya, yaitu dari Bani Hashim. Nah, sementara para sahabat, orang-orang mukmin generasi awal, keadaan mereka tidak semuanya mirip sebagaimana keadaan Nabi.
alias mendapatkan jaminan perlindungan dari orang-orang yang punya kedudukan di Mekah. Para sahabat, terutama dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, para budak, atau orang-orang yang secara kedudukan di masyarakat dianggap sebagai, kalau bahasa kita, rakyat jelata, ya. Maka tak ayal mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan intimidasi, baik secara psikis, secara perasaan, secara jiwa, maupun secara fisik. Diintimidasi, ditekan-tekan oleh kaum Quraisy. Nah, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa Bilal, sahabat Bilal bin Rabah, kemudian juga menyiksa keluarga Yasir, satu keluarga, ayah, ibu, anak Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir, semuanya mendapatkan perlakuan yang keji, kejam dari orang Quraisy, terkhusus dari Abu Jahal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dakwah secara terang-terangan ini berlalu 3 tahun, alias di tahun yang ke-5, maka terjadilah satu peristiwa besar dalam sejarah perjuangan Nabi, yaitu apa? Peristiwa hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Nah, karena itu dalam kajian kita malam hari ini kita akan membahas peristiwa hijrah tersebut. Hijrah ke Habasyah ini kalau sekarang negeri yang bernama Ethiopia yang ada di Afrika Timur. Hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Gelombang yang kedua terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Nah, dalam kajian kita malam hari ini kita akan membahas hijrah pada gelombang yang pertama yang terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Nah, tepatnya para sahabat ya, kaum muhajirin generasi pertama ya, mereka berhijrah. Hijrah ini artinya pindah dari negeri mereka, dari Mekah ke negeri yang lainnya, yaitu ke negeri Habasyah. Ini makna secara realita yang terjadi pada waktu itu. Meskipun secara bahasa ya, hijrah ini artinya bisa berpindah, bisa meninggalkan. Orang meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan itu bisa juga dikatakan sebagai orang yang berhijrah. Nah, terutama di kalangan masyarakat kita, alhamdulillah ya, pada waktu-waktu terakhir ini ada saudara-saudara kita membentuk satu komunitas, namanya komunitas hijrah. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang dulu punya pengalaman hidup yang tidak baik-baik, mantan preman misalkan, atau orang yang dulu pekerjaan yang nyerempet kepada sesuatu yang syubhat atau bahkan haram. Kemudian setelah mereka mengaji, mereka bertobat, mereka memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya, agar mereka ini bisa istiqomah, bisa ada yang saling mengingatkan, saling menasehati. Maka mereka membentuk satu komunitas, namanya komunitas hijrah. Nah, hijrah di sini maksudnya meninggalkan masa lalu yang kelam menuju masa kini atau bahkan masa depan yang jauh lebih baik. Meninggalkan perbuatan dosa menuju perbuatan yang baik, amal soleh. Nah,
demikian juga hijrah ini kalau dalam kajian sirah nabawi, maka yang dimaksud hijrah dalam kajian sirah nabawi nanti adalah hijrah meninggalkan Mekah. Jadi tempat yang ditinggalkan itu Mekah, kampung awal, kampung halaman para sahabat, ditinggalkan ke tempat yang baru. Dalam sejarah ya ada 3 kali hijrah, 2 kali ke Habasyah, 1 kali ke Yathrib. Nah, jadi hijrah dari Mekah ke Habasyah yang pertama tahun ke-5 kenabian, nanti gelombang kedua tahun ke-7 kenabian, kemudian nanti di tahun ke-13 kenabian hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya para sahabat ini dari Mekah ke Habasyah untuk gelombang yang pertama ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan. Dan di bulan Syawal sebagian sahabat memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Tidak lama, kurang lebih hanya 2 bulan. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ini yang akan kita bahas pada kajian kita malam hari ini. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa hijrah yang pertama dari Mekah ke Habasyah ini. Yang pertama ya, faktor yang melatar belakangi hijrah dari Mekah ke Habasyah adalah beratnya siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin dari pihak Quraisy. Nah, kita sudah sampaikan kemarin ya bagaimana orang-orang Quraisy menghalang-halangi dakwah, mengintimidasi orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi. Para sahabat Nabi, terutama kalangan budak, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki pihak yang memberikan jaminan keamanan kepada mereka ya. Mereka ini mendapatkan siksaan yang sangat berat dari pihak Quraisy. Sementara Nabi Muhammad tidak mendapatkan perlakuan ataupun kondisi seberat sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena Nabi mendapatkan jaminan perlindungan dari keluarga besarnya, dari Bani Hashim. Nah, melihat beberapa sahabat yang disiksa sedemikian rupa, sementara Nabi juga tidak mampu memberikan pembelaan, Nabi tidak mampu memberikan perlindungan, membantu pun Nabi waktu itu tidak bisa. Bahkan ketika Nabi mengetahui keluarga Yasir ini satu keluarga disiksa sampai babak belur, Nabi hanya mengatakan sobron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Hei keluarga Yasir, bersabarlah, sabar keluarga Yasir ya, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian nanti adalah surga. Bisanya waktu itu ya hanya berdoa. Jadi terkadang kita ya, misalkan kita punya keinginan, kita punya rencana, kemudian kita minta bantuan kepada teman kita, tolong bantu saya ya. Nah, maksud awal mungkin bantu itu ya bantu dana ya, atau bantu tenaga ya. Kemudian ya, teman kita tadi mengatakan, ya saya bantu, tapi bantunya dengan doa ya. Kadang kita merasa, wah bantu kok dengan doa, orang niat bantu gitu. Nah,
bisa jadi ya orang yang tadi kita mintai bantuan itu kondisinya ya bisanya ya seperti itu ya. Makanya kalau kemudian ya ada yang menyampaikan ya saya bantu dengan doa, ya perlu kita pastikan baik, nggak apa-apa bantu dengan doa, tapi saya minta jenengan doanya yang serius ya. Doanya itu yang benar-benar khusyuk kepada Allah. Doa bukan hanya sekedar yang penting saya qomat kamit, enggak. Tetapi ya doa yang kita berharap Allah akan mengabulkan doa. Doa yang dilantunkan oleh orang yang taqarrub kepada Allah, yang berusaha untuk dekat kepada Allah, sehingga doanya didengar oleh Allah. Doa yang dilakukan oleh orang yang berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya, sehingga doanya akan didengar oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar manis-manis ya lisan ya, tapi doanya kita harapkan ya doa yang benar-benar doa. Jadi kalau ada yang seperti itu ya kita juga senang ya. Siapa tahu ya doanya itu nanti akan Allah kabulkan. Nah, kembali kepada apa yang terjadi ya yang melatar belakangi perintah hijrah ya. Jadi waktu itu ya sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Khobab bin Al-Ard. Khobab bin Al-Ard ini memang bukan budak, bukan orang negro, bukan orang Habasyah, tetapi posisinya di kalangan orang-orang Quraisy ini dia termasuk orang yang rakyat jelata. Secara stratifikasi sosial, tingkat sosial di masyarakat itu termasuk orang rendah. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk santai bersandarkan di Ka'bah, pada waktu itu sahabat Khobab bin Al-Ard itu datang menghampiri Rasulullah. Kata sahabat Khobab bin Al-Ard, "Ya Rasulullah, alla taqulana." Ya Rasulullah, alla tantashiru lana. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berkenan berdoa kepada Allah agar kami ini enggak digebuki oleh orang-orang Quraisy lagi, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berkenan meminta pertolongan kepada Allah agar kami diberi kemenangan, tidak lagi diintimidasi, tidak lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy, ya Rasulullah? Ini sahabat Khobab bin Al-Ard ini sampai datang kepada Rasulullah menyampaikan permohonan seperti itu karena sudah demikian beratnya ujian yang dihadapi oleh para sahabat waktu itu. Orang kalau waktu itu ketahuan dia ini mukmin, dia ini sholat, resikonya ya babak belur, babak belur, digebuki oleh orang-orang Quraisy. Nah, kalau sekarang kita sholat, alhamdulillah, di negeri kita, alhamdulillah, nggak ada ceritanya orang sholat digebuki. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Makanya mari kita makmurkan masjidnya. Nah, zaman Rasulullah, sholat itu ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sehari semalam 2 kali, pagi dan petang, masing-masing 2 rakaat. Tetapi resikonya kalau ketahuan orang Quraisy, maka orang yang sholat ini akan mereka siksa. Rasulullah ketika didatangi oleh sahabat Khobab bin Al-Ard meminta agar dimintakan pertolongan kepada Allah biar tidak digebuki lagi, disiksa lagi oleh orang-orang Quraisy. Apa kata beliau? Beliau kemudian menceritakan bahwa dulu sebelum zaman kalian, umat dahulu itu ada
orang-orang beriman sebelum kalian yang mereka ini dipaksa meninggalkan agamanya, disiksa dengan cara apa? Dengan cara digergaji dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibelah jadi dua. Tetapi yang demikian itu tidak menjadikan mereka ini goyah dan meninggalkan agamanya. Mereka juga tidak mengeluh. Rasulullah menyampaikan seperti itu dengan tujuan untuk menguatkan hati para sahabat. Artinya, sahabatku, ya, sebelum kalian itu dulu ada umat yang siksaannya itu lebih berat daripada kalian. Maka bersabarlah, karena siksaan yang kalian terima dari orang-orang Quraisy ini, kalau dibandingkan dengan siksaan yang dulu diterima oleh umat sebelum kalian, itu nggak ada apa-apanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Allah kemudian menurunkan ayat. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian ini menyangka bahwa kalian ini akan masuk surga, masuk jannah, padahal walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian permisalan mathalul ladzina walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, permisalan orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian itu dulu masathumul ba'sa wad dharra, mereka ini ditimpa dengan ujian yang berat, yang menyulitkan mereka, bahkan mereka digoncang, wazulzilu, ya, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, mereka ini bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Allah sampaikan, ala inna nasrullahi qarib. Tidak usah khawatir, tidak usah resah, tidak, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Ini ayat ini turun pada saat para sahabat ini sedang menghadapi siksaan yang berat. Di saat mereka mendapatkan siksaan yang demikian berat, turunlah ayat ini memberikan janji, menyampaikan janji kepada para sahabat bahwa pertolongan Allah ini dekat. Ini faktor pertama mengapa ada perintah hijrah meninggalkan Mekah ke Habasah, karena beratnya siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, perintah hijrah ini juga dilatar belakangi oleh turunnya ayat di antaranya surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqaw rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian, mereka yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan pula. Dan bumi Allah ini luas, bumi Allah ini luas. Demikian juga perintah hijrah ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka fa iyaya fa'budun, hendaklah
hanya kepadaku saja kalian beribadah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkannya ini, beliau menyampaikan hadza amrun minallahi li ibadihil mu'minina bil hijrati minal baladil ladzi la yaqdiruna fihi ala iqamatid din. Ini merupakan perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka ini berhijrah, pindah, meninggalkan negeri mereka, pindah ke negeri yang lainnya. Hijrah dari negeri di mana mereka tidak mampu menegakkan agama, ila ardillahi al-wasi'ah, pindah ke negeri Allah yang luas, haitsu yumkinu iqamata dini, di mana di negeri yang baru ini diharapkan mereka bisa menegakkan agamanya, bi'an yuwahhidullaha wa ya'buduhu kama amarakum, dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan menyembahnya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian faktor yang ketiga yang melatar belakangi hijrah, adanya perintah hijrah dari Mekah ke Habasyah adalah untuk melindungi Islam. Jadi alasannya adalah untuk melindungi Islam. Mengenai alasan yang ketiga ini, Syekh Abdul Karim Abdus Salam, beliau merinci latar belakang ini. Maksud melindungi Islam ini yang pertama adalah dengan menjauhi kezoliman yang menimpa para sahabat, agar para sahabat tidak lagi mendapatkan kekejaman, kezoliman yang selama itu mereka terima dari orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari terjatuh ke dalam kemurtadan, karena bagaimanapun juga terkadang ada orang yang tidak kuat mendapatkan intimidasi, tidak kuat mendapatkan siksaan, sehingga kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskan orang tersebut agar murtad meninggalkan agamanya. Kemudian yang ketiga, upaya melindungi Islam ini artinya adalah untuk mengaktifkan gerak perdagangan, karena Habasyah, Ethiopia ini merupakan tempat yang biasa didatangi oleh orang-orang Mekah untuk berdagang. Nah, para sahabat ini banyak di antara mereka juga berprofesi sebagai pedagang. Kemudian yang keempat, maksud upaya untuk melindungi Islam ini adalah untuk mencari jaminan bantuan militer dari orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah ini diharapkan mereka akan memberikan jaminan keamanan, memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan yang kelima, upaya untuk melindungi Islam ini adalah untuk menjaga dakwah dari kerusakan setelah banyak orang masuk Islam. Jadi agar orang-orang yang masuk Islam ini mereka juga senantiasa mendapatkan perlindungan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di sekitar Mekah itu juga ada wilayah-wilayah lain yang ada penghuninya. Ada Taif, ada Jeddah, ada Yathrib, dan ada wilayah-wilayah yang lain. Nah, Rasulullah di tahun kelima kenabian ini memilih Habasyah, negeri yang dari Mekah ini jaraknya juga lumayan jauh, harus menyeberangi lautan. Ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Habasyah ini dipilih sebagai tempat hijrah yang pertama dalam sejarah Islam. Alasan yang pertama dipilihnya Habasyah sebagai tempat hijrah
adalah karena Habasah ini kosong dari kabilah-kabilah Arab, sehingga menutup pintu bagi kaum Quraisy untuk bersekutu dengan sesama kabilah Arab agar mereka tidak melanjutkan persekusinya kepada umat Islam. Jadi orang Habasah ini sudah beda dengan orang Quraisy. Urusannya orang Quraisy tentu orang Habasah tidak akan mau ikut-ikutan. Nah, jadi ketika Rasulullah memilih Habasah ini, harapannya Habasah ini menjadi tempat yang aman bagi umat Islam, karena di sana kosong dari kabilah-kabilah Arab, sehingga bisa menutup pintu bagi kaum Quraisy untuk bersekutu dengan sesama kabilah Arab untuk melawan kaum muslimin. Kemudian alasan kedua, dipilihnya Habasah sebagai tempat hijrah adalah karena di negeri Habasah ini ada seorang raja yang dikenal dengan keadilannya. Dalam sebuah hadis, pada saat Rasulullah menyampaikan perintah hijrah ini kepada para sahabatnya, beliau sampaikan sabdanya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Kata Rasulullah, silahkan ya, kalian ini keluar hijrah ke negeri Habasyah. Silahkan kalian keluar ke negeri Habasyah. Sesungguhnya di negeri Habasyah ya, ada seorang raja yang tidak seorang pun yang tinggal di sisinya itu mendapat sewenang-wenang. Artinya rajanya ini adalah raja yang adil, karena orang yang tinggal di sana itu dijamin keadilannya. Jadi pemimpin ini memberikan jaminan keadilan kepada orang-orang yang tinggal di negerinya. Wahya ardu sidqin. Habasah ini juga negeri sidqin, negeri yang jujur. Artinya negeri yang penduduknya ini dikenal sebagai orang-orang yang jujur. Silahkan pergilah kalian ke sana hatta yaj'alallahu lakum farajan. Semoga ya Allah menjadikan jalan keluar bagi kalian mimma antum fihi, dari permasalahan yang kalian hadapi. Ini alasan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya ya, bahwa Raja Habasyah ini adalah raja yang dikenal adil, sehingga menjadi tujuan ya, hijrah umat Islam yang pertama. Kemudian alasan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, dipilihnya Habasyah sebagai tempat hijrah yang pertama adalah karena penduduk Habasyah ini beragama Nasrani. Loh, memang kenapa kalau mereka beragama Nasrani? Kan mereka juga bukan orang Islam. Jadi agama Nasrani ini ya, ini tentu secara emosional lebih dekat dengan umat Islam. Para pemeluk agama Nasrani ini lebih dekat secara emosional dengan umat Islam dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Jadi pernah di zaman Rasulullah ya, di periode Mekah ya, terjadi perang antara Persia dengan orang-orang Romawi Timur, Konstantinopel ibu kotanya waktu itu. Orang-orang Persia ini mereka beragama Majusi, penyembah api, sementara orang-orang Romawi mereka beragama Nasrani.
Pada waktu itu orang-orang Quraisy ini menjagokan orang-orang Persia karena dari sisi kepercayaannya orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, menjadikan banyak Tuhan sebagai sesembahan mereka, ini lebih dekat dengan kepercayaannya orang-orang Majusi. Sementara pada waktu itu Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat itu menjagokan orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi yang beragama Nasrani. Nah, ternyata dalam perang itu orang-orang Persia ini bisa mengalahkan orang-orang Romawi, sehingga orang-orang Quraisy akhirnya bangga dan mereka percaya diri bahwa orang-orang Quraisy, para penyembah berhala, nanti juga akan bisa mengalahkan Muhammad dan para sahabatnya, sebagaimana orang-orang Majusi bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Dan sinilah kemudian turun ayat di surat Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah, dan seterusnya. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, pasukan Romawi pada waktu itu dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh orang-orang Persia. Fi adnal ardi, mereka dikalahkan di lembah yang rendah. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, tetapi setelah mereka kalah di kasus itu, di peristiwa itu, setelah mereka kalah ini, Al-Quran menyampaikan bahwa mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, setelah mereka kalah mereka akan mendapatkan kemenangan. Fi bid'i sinin, kapan mereka ini akan mendapatkan kemenangan? Enggak lama, beberapa tahun lagi. Lillahil amru min qablu wa min ba'd, miliklah Allah keputusan itu, baik untuk masa dahulu ataupun masa yang akan datang. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah, dan pada saat orang-orang Romawi yang beragama Nasrani ini mendapatkan kemenangan, pada waktu itu umat Islam mereka akan merasa senang, merasa bangga. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dari kasus ini ya, sebenarnya banyak sekali pelajaran bisa kita ambil ya. Di zaman Rasulullah ya, orang Nasrani ini jelas ya, mereka berbeda agama dengan umat Islam. Agama Nasrani ini ya, dalam kepercayaan kita sebagai umat Islam, ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap ajaran yang Allah pernah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Atau dengan kata lain, dalam ajaran Nasrani sudah terlalu banyak campur tangan intervensi manusia, sehingga tercampur-campur antara wahyu dengan yang bukan wahyu. Tapi aslinya dulu ya, yang mereka dapatkan dari Nabi Isa, ya itu wahyu dari sumber yang sama, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika mereka mendapatkan kemenangan, Nabi itu merasa senang. Nah, tentu kalau misalkan ada kasus umat Islam mendapatkan kemenangan, umat Islam mendapatkan kondisi yang menyenangkan, kita sebagai umat Islam itu jauh lebih berhak untuk merasa senang. Kita sebagai umat Islam tentu kita merasa senang dengan kemenangan yang diterima oleh umat Islam, dengan kegembiraan yang diterima oleh umat Islam. Sebaliknya ketika umat Islam mereka mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, penderitaan,
tentu kita sebagai umat Islam, sebagai saudara sesama muslim, kita juga harus memiliki perasaan yang sama-sama sedih, sama-sama merasa susah sebagaimana mereka. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi. Beliau ini menyampaikan bahwa salah satu ciri ataupun tanda orang-orang munafik di zaman ini adalah ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka merasa susah. Sebaliknya ketika umat Islam mendapatkan bencana, umat Islam mendapatkan kesusahan, umat Islam mendapatkan kekalahan, mereka merasa senang, merasa bangga, senang dengan kesusahan umat Islam, tetapi susah dengan kemenangan umat Islam. Nah, ini kalau ada orang seperti ini kan, ini musibah ya. Karena itu ya, kita berharap ya semoga Allah ini senantiasa menjaga keislaman kita, menjaga keistiqomahan kita, kita dimudahkan dalam menjalankan agama Islam, dan kelak kita juga dipanggil dalam keadaan sebagai seorang muslim. Baik, barangkali untuk kajian kita di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang hijrah ke Habasyah pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.